Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang benarkah cinta kepada Habib dapat masuk ke dalam surga. Ngelihat tuh jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kain kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kertas kotak kecil, beliau tulis, ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Deh, tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh tuh kertas, beliau bilang, "Man, gue tahu, lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab." Oh, nggak ngaji ini. Celeng berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Hajar siap wain. Banyak sekali kita mendengar kalimat yang sering kali diulang-ulang dalam ceramah, majelis, poster dakwah, bahkan status media sosial. Cukup cinta Habib, insya Allah masuk ke dalam surga. Mau masuk surga, syafaatku ya Rasulullah. Nabi tanya, modalnya apa? Tresno, putun jenengan Kanjeng Nabi, masuk. Tapi selain Habib Rizik, oh gak sido, itu metu. Oh, nggak ngaji ini. Celeng berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Hajar siap wain. Kalimat ini terdengar indah, lembut, dan menenangkan hati teman-teman. Apalagi bagi masyarakat awam yang sudah lama diajarkan untuk menghormati keturunan Nabi Muhammad SAW. Namun pertanyaannya di sini ialah, benarkah masuk surga cukup dengan cinta kepada Habib? Atau ini hanyalah slogan emosional yang tidak punya landasan yang kuat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah? Cinta kepada Nabi Muhammad SAW adalah kewajiban bagi setiap muslim, teman-teman. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Bahkan iman seorang tidak sempurna sampai Nabi lebih ia cintai daripada orang tua, anak, dan seluruh manusia. Dari kecintaan kepada Nabi Muhammad, inilah lahir sikap hormat kepada keluarganya, termasuk kepada Ahlul Bait. Maka mencintai keluarga Nabi secara umum adalah bagian dari ajaran Islam. Selama cinta itu berada dalam koridor syariat, masalah mulai muncul ketika cinta itu bergeser dari sekedar penghormatan menjadi keyakinan keselamatan. Seolah-olah cinta kepada Habib bisa menggugurkan kewajiban taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menutup mata dari maksiat, atau bahkan menjadi tiket khusus menuju kepada surga. Disinilah kita harus berhenti sejenak dan bertanya dengan jujur, teman-teman. Apakah Allah menjadikan nasab sebagai jaminan keselamatan? Al-Quran berbicara sangat tegas tentang hal ini. Allah berulang kali menegaskan bahwa ukuran kemuliaan bukan kepada keturunan, bukan gelar, bukan garis darah, tetapi iman dan takwa. Bahkan anak Nabi Nuh alaihissalam ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ia kufur, meskipun ia anak seorang nabi, teman-teman. Istri Nabi Lut dan istri Nabi Nuh dijadikan contoh wanita kafir meskipun hidup serumah dengan Nabi. Ini pesan yang sangat keras dan jelas. Nasab tidak menyelamatkan siapapun jika tidak disertai dengan iman dan amal soleh. Nah, Rasulullah SAW sendiri sudah menutup rapat pintu anggapan jaminan keluarga. Beliau berkata kepada putrinya Fatimah radhiyallahu anha, "Wahai Fatimah binti Muhammad, beramallah, aku tidak bisa menolongmu sedikitpun dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala." Jika Fatimah, putri Nabi sendiri, tidak dijamin masuk ke dalam surga hanya karena hubungan darah, lalu dari mana datangnya keyakinan bahwa mencintai keturunan Nabi otomatis memasukkan seseorang itu ke dalam surga? Sebagian orang berdalih dengan hadis tentang seseorang yang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Hadis ini benar, teman-teman, tetapi pemahamannya sering dipelintir. Para ulama menjelaskan bahwa cinta yang dimaksud adalah cinta yang jujur dan konsekuensi, dan cinta yang mendorong seseorang untuk mengikuti
meneladani dan menaati, bukan cinta lisan, bukan cinta emosional yang kosong, dan bukan cinta yang membiarkan penyimpangan. Kalau cinta saja cukup tanpa iman dan amal, maka orang Yahudi dan Nasrani yang mengaku mencintai nabi-nabi mereka pun seharusnya selamat masuk ke dalam surga. Faktanya bukan demikian, teman-teman. Masalah yang lebih serius adalah ketika cinta Habib dipakai sebagai tameng dari kritik. Ada Habib yang jelas-jelas melakukan pelanggaran syariat, berkata kotor, menebar kebencian, berpolitik kotor, bahkan ada yang terjerat kasus hukum. Namun setiap kali dikritik muncul pembelaan. Jangan kurang ajar kepada Habib. Nah, nanti jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah-olah nasab menjadi pelindung dari kesalahan mereka, dan kritik dianggap itu sebagai dosa. Ini bukan ajaran Islam, teman-teman, tetapi ini feodalisme berkedok agama. Cinta dalam Islam tidak pernah membutakan akal. Para sahabat mencintai Rasulullah SAW lebih dari siapapun. Tetapi mereka tetap bertanya, mengkoreksi, dan berdiskusi dengan adab. Apalagi kepada manusia biasa yang bukan nabi dan bukan maksum. Menganggap Habib tidak boleh dikritik adalah bentuk pengkultusan, dan pengkultusan dalam agama selalu berujung kepada penyimpangan, teman-teman. Nah, lebih berbahaya lagi, teman-teman, doktrin masuk surga karena cinta Habib sering menjadi komoditas dakwah. Jemaah digiring kepada loyalitas emosional, bukan kepada ilmu. Orang itu diminta hadir, mencium tangan, menangis, bersolawat, tetapi tidak diajak memahami tauhid dengan yang benar. Tidak ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, dan tidak diajarkan bahwa surga itu mahal dan butuh perjuangan iman. Akhirnya lahirlah muslim yang merasa aman, padahal amalnya itu kosong semuanya. Islam mengajarkan keseimbangan yang sangat jelas, teman-teman. Kita diperintahkan mencintai orang-orang soleh, menghormati alul bait, dan memuliakan ulama. Tetapi semua itu harus berada di bawah cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, dan harus dibuktikan dengan ketaatan. Cinta tanpa ittiba hanyalah ilusi spiritual. Mengaku cinta tapi tidak mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya adalah klaim kosong yang tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga bukan milik golongan tertentu, apalagi Habib, teman-teman. Surga bukan warisan nasab. Surga adalah balasan bagi orang-orang yang bertauhid, beriman, beramal, soleh, dan wafat di atas Islam. Siapapun dia, apapun marganya, apapun gelarnya, dan sebaliknya, neraka juga tidak memilih-milih. Jika seseorang itu menyimpang dari jalan Allah, meskipun ia keturunan Nabi sekalipun, pasti ia akan masuk ke dalam neraka. Maka jika ada pertanyaan apakah cinta kepada Habib itu baik? Nah, jawabannya iya, selama itu wajar dan proporsional. Tetapi jika pertanyaannya apakah masuk surga cukup dengan cinta Habib? Jawabannya harus jujur dan tegas, tentu saja tidak. Yang memasukkan seseorang ke surga adalah rahmat Allah, dan diraih melalui tauhid yang lurus, iman yang benar, dan amal soleh yang ikhlas. Justru cinta yang paling benar kepada Habib adalah tidak menjadikan mereka sesembahan kecil, tidak membela kesalahan mereka, dan tidak menggadaikan prinsip tauhid demi loyalitas buta kepada mereka. Cinta yang benar adalah mendoakan mereka agar istiqomah di atas sunnah, mengambil kebaikan dari yang benar, dan menolak kebatilan meskipun datang dari orang yang kita hormati. Agama ini bukan agama perasaan, teman-teman, tetapi agama wahyu, dan wahyu tidak pernah mengatakan bahwa surga bisa dibeli dengan slogan cinta. Surga hanya dibuka dengan kunci tauhid, iman, dan ketaatan kepada Allah semata. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.